Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai nikmat. Di antara adalah kita diberikan usia oleh Allah untuk menapaki hari-hari indah, hari-hari berkah selama bulan suci Ramadan. Selama ini kita menganggap bahwa Ramadan adalah syahrus shaum, syahrus syam, bulan puasa. Dan ini tidak salah, karena selama bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ibadah puasa ini sebagaimana kita ketahui ya, salah satu dari rukun Islam. Tidak sempurna keislaman seseorang manakala dia tidak melaksanakan shaum Ramadan bagi orang-orang yang mampu. Ya. Nah, namun demikian harus kita sadari sesungguhnya kesucian dan keberkahan bulan suci Ramadan ini tidak hanya cukup dengan melaksanakan shaum atau puasa. Ada banyak ibadah yang lainnya yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Antara lain misalnya ya, memperbanyak sholat malam yang kita kenal dengan sholat tarawih. Ya. Kita targetkan jamaah selama bulan suci Ramadan ini ya, pastikan kita melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam. Ya. Dan sholat malam ini adalah sholat yang relatif enak, ya, fleksibel waktunya, fleksibel rakaatnya. Ya. Kalau memungkinkan kita laksanakan setelah isya langsung, bisa kita laksanakan. Atau mungkin karena kesibukan, kerja, di perjalanan, bisa kita laksanakan pada tengah malam. Atau mungkin di penghujung malam, jelang kita sahur misalnya. Rakaatnya juga demikian. Nah, rakaat sholat malam ini jamaah tidak kaku. Bisa 8 rakaat tambah 3 witir. Bisa dilaksanakan juga 20 rakaat tambah 3 witir. Atau mungkin sebagaimana Imam Malik rahimahullah dulu di Madinah Al-Munawwarah, beliau melaksanakan sholat tarawih dengan 36 rakaat ditambah dengan 3 witir. Jadi sangat-sangat fleksibel. Jadi kita jangan menganggap bahwa sholat malam di bulan Ramadan ini adalah sholat yang berat. Ibadah yang kedua adalah tentu saja tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan Quran kita. Ya, kita hiasi hari-hari kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah hari ini ya, mushaf Al-Quran dicetak dengan berbagai kemudahan. Kalau dulu ya, kita membawa mushaf Al-Quran gede-gede, besar-besar, sehingga ribet bawaannya. Ya. Tapi hari ini sudah banyak mushaf Al-Quran yang ukuran-ukuran spesial yang bisa kita bawa kemanapun berada. Bahkan hari ini juga jamaahnya mushaf Al-Quran itu sudah ada di handphone kita. Jadi kita kalau suatu saat masuk ke masjid, lihat orang di bulan Ramadan khususnya ada yang kutak-katik handphonenya, kita harus husnuzon. Dia tidak sedang nonton YouTube, tidak sedang TikTok enggak, tapi barangkali dia sedang membaca Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran hari ini bisa kita masukkan, ya, bisa kita install di handphone kita. Ya. Kemudian ibadah yang ketiga yang bisa kita lakukan juga di bulan ini adalah memperbanyak sedekah. Ya. Jamaah bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang sangat dermawan. Dan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat dermawan. Dan di antara sekian sahabat Nabi atau orang-orang yang hidup pada masa itu, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara mereka. Namun di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Karihil mursalah, ya, seperti angin yang bertiup. Ini juga yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, sehingga selain puasa Ramadan, membaca Al-Quran, sholat malam, ibadah yang bisa kita lakukan juga di bulan ini adalah dengan memperbanyak sedekah. Sedekah dengan dua makna. Ya, makna pertama, sedekah yang wajib. Artinya apa? Zakat. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah di akhir Ramadan. Ini sedekah yang sifatnya wajib. Ya. Bahkan kita juga boleh, teman-teman sekalian, manakala kita diberikan kemampuan rezeki oleh Allah, punya sekian tabungan, kita keluarkan zakat malnya di bulan Ramadan ini, ya, mengambil keberkahannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat yang sifatnya sedekah yang sifatnya sunnah, infak, yang bisa kita lakukan berapapun dan kapanpun. Ya. Kalau misalnya ketika Ramadan ada keropak jalan, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya, tapi harus kita isi. Ya. Bagi yang tidak berkesempatan misalnya lupa bawa uang, alhamdulillah hari ini beberapa bank, beberapa masjid ya, sudah menyiapkan kirisnya, ya, bisa kita scan dan kemudian bisa infak. Jadi tidak ada alasan tidak berinfak. Kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya puasa, tapi juga ibadah-ibadah yang lainnya. Saya Happy Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.